tahun 2016 kita juga mendapat sorotan banyak, dan setelah itu mungkin banyak komunitas layar dari kota-kota lain, dari Gresik, Sidoarjo, Lamongan, sampai luar kota, Makassar, Bekasi, Tangerang Raya, Solo Raya, Semarang ada. Jadi jersey harus ada kegunaannya gitu. Iya. Kalau mau benar-benar dikoleksi, cari yang benar-benar proper gitu, detailnya bisa kita buat belajar bareng-bareng gitu. Kalau buat lelang ya kita benar-benar lelang. Ini juara tahun 97 Cak Ji. 97 Persebaya ya? Iya. Kansas. Liga Kansas waktu itu identik istimewa karena detailnya juga istimewa, banyak logonya yang unik ini putih. Ini kebanyakan kebetulan kita punya yang putih gitu, banyak teman-teman punya yang hijau. Detailnya unik. Ini didapatnya dari bapak saya waktu itu dinas. Terus dititipin ke temennya. Punya siapa itu? Waktu itu siapa itu? Punyanya Pace, Khairil Anwar nomor 17 ya. Anwar. Ayo rek jagongan karo Caci, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng. Halo Rek, ketemu nang jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang kita mau jagongan dengan anak yang mempunyai kegemaran atau mengkoleksi daripada jersey. Jersey itu adalah kostum pemain sepak bola atau kostum olahraga. Tapi ini adalah khusus mengkoleksi daripada jersey pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Tentunya dengan berbagai macam kegiatan, dan mereka juga tergabung mempunyai komunitas yang dinamakan komunitas Surabaya Jersey Community, Caci. Surabaya Jersey Community. Celukane sapa Yuda? Iya, namanya Yuda. Celukane Yuda, Pak Yuda. Yang melatar belakangi bahwa kamu suka mengkoleksi jersey, khususnya jersey pemain sepak bola. Awal mula dulu yang melatar belakangi tentunya kegemaran dari bermain bola, Caci. Bermain bola kan selalu identik, wah aku duwe jersey ki. Terus kita ketemu jadi satu, ada 3 atau 5 temen gitu kan. Akhirnya kita kumpulin jadi satu, kita kesamaan kita bikin komunitas, kita cari teman-teman yang lain yang memiliki kesamaan visi gitu di Surabaya, memiliki hobi buat koleksi jersey. Itu awal mulanya seperti itu. Lo dulu main bola? Main bola juga, pertama kali ketemunya kita di lapangan bola sama teman-teman. Ikut di klub apa dulu? Kalau dulu saya kecil banyak di M juga, di Sakti pernah. Terus akhirnya main mabol sama teman-teman, main di kayak futsal gitu Caci, terus ketemu ada temen yang pakai jersey bagus gitu, jersey rare gitu, kita saling kontak nomor BBM waktu itu, terus kita saling tuker sosmed gitu. Oh iya, awal mula banget itu, ada 5 anak. Mulai tahun berapa itu mengkoleksi daripada jersey itu? Kalau jersey saya sendiri koleksi udah lama sih, dari 90-an, zamannya masih beli di Olympic Sport di MyGens itu, sampai sekarang akhirnya ketemu sama teman-teman tahun 2012. Olympic Sport gue Pak Saleh? Bener, Pak Saleh Hanifah. Jersey yang dikoleksi itu memang khusus jersey sepak bola, atau yang namanya jersey itu macam-macam. Jersey kaos pemain volleyball ya ada, jersey kaos untuk balap sepeda ada, atau jersey olahraga lainnya, softball atau baseball. Tapi ini khusus untuk pemain sepak bola. Bener sih, untuk pemain sepak bola aja, mulai dari klub luar yang di Eropa sana, akhirnya sampai ke timnas, akhirnya ke sini kita koleksinya khusus buat Persebaya kalau dibuat eksebisi gitu. Jadi kita ya sekalian edukasi gitu ke teman-teman, bahkan ke teman-teman bonek juga, bahwa edukasi sejarah tentang Persebaya juga bisa melalui jersey bola gitu. Jersey bola itu syarat sejarah, mulai dari emblem, dari cerita emblemnya, dari pembikinan nama punggung, nomor nama punggung, dari measurement jersey yang selalu berubah-ubah, terus dari jahitan, pola-pola jahitan itu kan ada khas, kayak jahitan khas Tambak Sarian gitu, yang nggak dimiliki sama klub lain di Eropa, bahkan di Indonesia pun jarang. Di Surabaya itu
komunitas jersey kebanyakan kalau main yang harus tahu koleksi khas jersey Tambak Sarian gitu. Soalnya gimana ya, kita juga ngebantu perekonomian di sana, akhirnya sampai sekarang banyak juga yang terbantu di Tambak Sari gitu, bikin nomor dari Velamin, bikin jersey garment lokal gitu. Terus, ya saya dulu kalau pesan jersey sepak bola khususnya itu di Tambak Sari, di belakangnya Karanggayam itu banyak. Benar, ya. Penjahitnya banyak di situ. Iya. Jadi mereka dikategorikan UMKM ya kalau sekarang ini, dan mereka ini memang tukang jahit atau apa ya di sana namanya apa itu di sana? Konveksi. Konveksi. Sekarang tinggal 1 atau 2 aja. Tinggal 1 sekarang. Iya, sekarang. Dulu banyak loh dulu. Iya, sekarang yang aktif mungkin tinggal sampai 5 aja. Ya kalau memang pesen yang tembakan, pesan tembakan. Banyak ceritanya. Jersey luar negeri bisa di sana. Iya, dulu banyak ceritanya tentang jersey Persebaya, khususnya match worn yang dibikin pemain itu memang kita ada yang cerita mulai dari kita telat dapat jatah, terus karena memang dapat dari PSSI save-nya nggak cukup atau banyak ceritanya. Itu tembak yang ngono. Iya, bahkan jersey juara yang dipakai pemain-pemain tahun 97 itu jersey Tambak Sarian. Jersey Tambak Sarian. Iya. Jersinya saya juga bawa hari ini kayak jersey. Koleksi jerseymu sendiri yang untuk pemain lokal, khususnya pemain Indonesia atau tim klub yang ada di Indonesia, ada berapa ribu? Kalau dulu saya banyak ya sih. Dulu saya koleksi AC Milan, simple, standar gitu. Enggak yang Indonesia? Yang Indonesia Persebaya mungkin sekarang ada 100 mungkin. 100 Persebaya. Oh, untuk khusus Persebaya? Iya, Persebaya. Kalau klub-klub lainnya? Klub-klub lain ada teman-teman juga yang koleksi. Saya teman-teman klub lain mungkin juga dapatnya dari pemain juga. Waktu dia ditukerin gitu, kayak siapa gitu, Madalil atau apa gitu, bahkan ke saya buat pajangan kalau pameran gitu. Nah, kamu khusus Persebaya yang lokal, iya, klub Indonesia? Pasti Persebaya, Caci. Mulai tahun berapa itu? Klub Persebaya mulai tahun berapa? Kalau saya Persebaya tahun 97. 97 waktu juara. Waktu juara Piala Presiden? Bukan, juara Liga Indonesia, Caci. Iya, Liga Kansas waktu itu namanya. Liga Kansas ya namanya? Saya punya. Bukan Piala Presiden ya? Bukan, belum ada Piala Presiden. Liga Kansas iya. Ya? 97 98. 96 97. Oh, bukan zamannya Mustaqim ya? Mustaqim bawahnya. Masih Perserikatan. Perserikatan. Iya, kebetulan tetangga juga kalau Mustaqim 87 ya? Iya, 87 88 salah ya. 91 SEA Games ikut. Oh, itu mulai 97. Jadi Liga Kansas. Persebaya juara waktu itu. Itu sudah Galatama ya? Belum? Bukan, Caci, itu udah dilebur jadi satu, kayak Perserikatan sama Galatama jadi satu. Jadi ada klub Perserikatan juga, ada Galatama juga gitu. Oh iya. Waktu itu dulu ada Galatama dijadikan satu sama Perserikatan, betul. Oh, Persibaya juara ya waktu itu ya? Iya, juara waktu itu. Jackson Tiago. Oh, zamannya Jack. Iya, Jackson, Carlos de Melo, almarhum Eri Rianto. Paci Heri Lanwar. Iya, juara ya. Sejak itu mengkoleksi jersinya anak-anak itu? Iya, mengoleksi jersey pemain-pemain. Terus kita juga banyak sih, nggak koleksi aja. Kalau ada teman-teman yang mau koleksi, kita arahin untuk koleksi yang benar. Mulai yang baru kita beli produk di Persebaya, di tokonya mereka. Terus sampai kita ngasih tahu nih detail-detail ini sejarahnya seperti ini gitu. Oh. Termasuk mengclipping daripada pasti kita gandengin kalau di pameran gitu. Ini jersey ini momen apa gitu. Terus pasti teman-teman juga punya cerita sendiri tentang jersinya. Ada yang cerita waktu dapatnya itu melorotin tukang parkir ada. Jadi tukang parkirnya itu kenal sama pemain gitu, detailnya kita lihat di istilahnya dirampok gitu. Tapi kita ganti dengan ganti beli yang layak, ganti harga yang layak gitu. Oh. Itu yang dikoleksi memang pemain-pemain yang mempunyai nama atau enggak, semuanya? Kebetulan semuanya. Yang penting timnya pada tahun itu yang didapat ya. Yang sekiranya memang kita tahu, sekiranya kita mengerti, dan nanti juga bisa buat bahan kalau eksebisi pameran gitu, Caci. Bintang siapa aja yang punya jersinya di Persibaya? Saya punya banyak sih sebetulnya. Coba paling banyak Bejo Sugiantoro, Mat Halil sama Pace. Kalau bintang asing ada sih nggak dibawa. Jackson enggak? Jackson saya malah punya yang Gresik. Metronya Gresik. Dia waktu Metro.
Iya, nggak dibawa itu cuma. Kalau yang Jackson susah Cak Ji, kayaknya masih disimpan. Punya Koko Peters juga ada temen yang punya. Jadi punya pemain lokal lebih mengenang kayaknya. Kayak Abah Bejo kita kan juga kenal, sering kita undang juga. Mesti bercerita tentang jersey itu. Penjaga gawang? Penjaga gawang ada, punyanya Mas Hendra Prasetya. Oh, Hendra Prasetya. Ya, anak ada sakti, di rumah ya, anak sakti, dulu senior di sekolah juga. Itu senior di sekolah? Di sekolah Persit. Oh, di Persit. Iya, ya, Hendra. Oh, punya aja? Punya, tahun 2004 waktu juara itu. Kita juara? Pernah juara? Iya. Kalau yang luar negeri dari klub apa yang punya? Saya kebetulan AC Milan, Cak. Oh, AC Milan? Iya, jadi AC Milan. Iya, dari lama AC Milan. Teman-teman ada yang juga koleksi Juve, Barca. Ada yang koleksinya banyak sampai diliput media asing. Saya bantu waktu itu diliput media asing juga ada. Nah, ada yang teman dari Bandanera jauh, cuma tinggal di sini, kita bantu explore koleksinya, kita cari tahu apa nih kelebihannya dari edukasi jersey Barca ini, kita kumpulin. Dia ternyata koleksinya benang merahnya Messi waktu itu. Akhirnya Messi semua, mulai dari awal karir sampai pensiun. Sampai lepas Timnas Indonesia kebetulan ada temen di Jakarta, tapi kalau kita enggak ada. Enggak ya, kita kalah untuk resource-nya, mungkin kita masih kurang kalau di sini. Karena teman-teman di Jakarta lebih banyak ya. Kemarin iya, Caci lebih banyak. Terus komuniti pencinta jersey Surabaya ini atau di kota-kota lain juga ada komunitinya seperti ini? Iya, ada. Awal mulanya sih memang banyak, dulu cuma ada 2, kita Surabaya sama Bandung gitu. Duluan mana Surabaya dan Bandung? Sama berdirinya sama. Terus akhirnya yang teman-teman Bandung mungkin karena banyak yang repot, akhirnya kita yang jalan. Kita sering kegiatan-kegiatan sampai akhirnya kita tahun 2016 kita bikin catering bahwa kenalin bahwa asik loh koleksi jersey gitu, bisa ngedukasi dan lain sebagainya. Tahun 2016 kita juga mendapat sorotan banyak, dan setelah itu mungkin banyak komunitas layar dari kota-kota lain, dari Gresik, Sidoarjo, Lamongan, sampai luar kota, Makassar, Bekasi, Tangerang Raya, Solo Raya, Semarang ada akhirnya. Kalau di Surabaya sendiri untuk kolektor atau komunitas jersey ada berapa? Ada 1 Surabaya Jersey Community aja. Ya. Enggak, personilnya, anggotanya? Personilnya ada 100 tadi yang seperti 100 itu ya? 100. Cuma yang senior mungkin 30, yang udah membantu saya mungkin di komunitas gitu, udah 30-an dalam berkegiatan, dalam jersey. Jadi kurang lebih 100 anak. Jadi 100 orang itu dia punya koleksi jersey sendiri-sendiri dengan spesifikasi kesukaan mereka sendiri-sendiri. Oh, sebelum kita menginjak pada kegiatan komunitas jersey Surabaya ini, kita break dulu. Wah, iki ono apa ya iki ya? Produk UMKM namanya Arbanat. Arbanat ini apa ini? Arbanat Surabaya. Oh, ini gula pasir, tepung terigu air, minyak goreng, dan pewarna makanan. Komposisinya seperti itu. Kita lihat isinya, ini sudah ada yang dibuka. Oh, iki lho, sing ono ngengkok-ngengkoke di situ. Iki dulu zaman saya kecil kayak ngengkok-ngengkoknya. Memang harusnya ini makanan anak-anak usia SD lah. Kalau mau beli bisa di nomor di sini, nomor teleponnya atau di Instagramnya. Arbanat Surabaya, produk UMKM. Soalnya rek ya, Bapak Ibu yang punya anak boleh coba makanan ini. Jadi saya Yuda dari Surabaya Community, ini kebetulan di Cak Ji disuguhin makanan khas nih, Mas. Yang mengenang memori kita masa kecil ada Arbanat Surabaya. Mungkin yang di Surabaya juga sering mengenal namanya kayak rambut gulali atau apa, tapi ini lebih enak. Bahannya dari gula pasir, tepung terigu, air minyak goreng, dan lain sebagainya. Dan untuk pembelian dan lain sebagainya bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan tentunya ayo dukung UMKM Surabaya rek. Ini ada Arbanat Surabaya, mari kita dukung sama-sama. Terima kasih. Lanjut nih komuniti jersey Surabaya, di mana Yuda ini bukan cuma untuk mengkoleksi atau menyimpan jersey para pemain, khususnya pemain Persibaya yang tadi sudah diceritakan mulai tahun 90 sampai sekarang, dan juga mempunyai banyak kegiatan, terutama kegiatan sosial, pameran, untuk bisa
mengedukasi dan mengenang kembali di mana jersey yang dikoleksi ini mempunyai suatu sejarah. Sejarah tentunya menyangkut masalah pemain yang mereka jaya-jayanya atau mereka yang mempunyai suatu sejarah pada saat Persibaya baik itu menang maupun kalah. Yuda, untuk kegiatan-kegiatan Community Surabaya Jersey ini apa saja? Banyak ya sih, kita jadi kegiatan selain eksebisi gitu, selain juga silaturahmi melalui sepak bola, kita banyak kegiatan yang sifatnya humanity, sifatnya charity gitu. Charity juga nggak melulu tentang kita harus berbagi apa atau ke yatim piatu atau apa, kita juga beragam waktu itu. Kita juga pernah membantu sepak bola, kita bukan membantu sih, kita sama-sama membangun klub sepak bola. Klub sepak bola waktu itu punyanya Mat Halil, SSB Al-Fasa, karena kita kagum banget dengan Mat Halil, dengan keteguhannya gitu kan. Bangun Al-Fasa, kita support, kita kasih peralatan, lama banget itu. Terus sampai kegiatan yang terakhir seperti waktu pandemi. Kita tiap minggu kita berbagi, ngasih donasi masker dan sanitizer tiap minggunya waktu selama pandemi mulai 2020 sampai hampir 2022 kita tutup dengan berbagi bingkisan untuk porter di kereta api, di berbagai stasiun kereta api. Donasinya dari mana aja itu? Kita kumpulin, kita bikin postingan gitu, bahwa keresahan kita, contohnya waktu terakhir kita berbagi untuk porter gitu, keresahan kita bahwa kita tahu gitu, di sana ternyata memang susah untuk mencari nafkah, mencari rezeki terutama pandemi gitu. Ada satu contoh kita ambil, bapak yang dari pulang sehari kerja, sehari pulang gitu, sehari rumahnya Bojonegoro, dia pulang, berangkat naik kereta, sampai paginya pulang naik kereta nggak dapat apa-apa, nggak dapat satu porter, satu barang pun buat diangkat. Jadi waktu itu kita benar-benar nangkep gitu keresahannya. Akhirnya kita cari donasinya juga terkadang melalui lelang jersey. Banyak teman-teman yang bantu, "Kil Mas lelang jerseyku, tak lelang," gitu. Dibantu teman-teman yang biasa ngelelang, akhirnya dapat uang, kita bantu. Kita juga nggak sendiri, Caci, kita juga dibantu dengan teman-teman dari tim Sedekah Barokah. Dalam artian kita udah bersinergi lama, udah 4 tahun, dari 5 tahun lebih kita udah berbagi, mulai dari kegiatan kecil berbagi nasi sampai hitanan massal, udah rutin 4 kali 5 kali. Ya akhirnya itu yang membantu kita terus gitu. Paling mahal pada saat lelang jersey itu punya siapa? Dulu kalau lelang sih memang kebanyakan nggak terlalu mahal, cuma pernah lelang mahal itu punyanya Mas Dedi waktu itu. Dedi siapa? Dedi Sutanto, kiper. Oh iya. Itu waktunya kebutuhan Kiper waktu Persibaya? itu. Iya. Waktu kebutuhan oksigen itu. Oh iya, terus? Itu cuma 5 juta ya sih. Cuma kalau jersey kita personal yang kita titipin lelang ke orang-orang, waktu itu juga buat kegiatan karena kita kewalahan buat ngelelang gitu kan waktu pandemi. Ada yang sampai 12-15 juta gitu. Satu jersey? Iya. Terus yang beli juga kolektor juga, terus terutama cinta sama Persibaya gitu misalnya. Jadi mereka juga dikoleksi lagi. Iya, dikoleksi lagi. Jadi jersinya nggak kemana-mana. Nggak sia-sia ya. Jatuhnya di kolektor lagi. Iya. Karena dia saking cintanya mungkin sama Persibaya atau idola daripada pemain yang telah pernah memakai, akhirnya mereka berani dengan seharga 12 juta. Iya, lumayan ya? Lumayan ya sih. Banyak kok kita titipin karena kita kewalahan lelang gitu kan. Kita sebar ke teman-teman SCC juga ada yang lelang gitu. Kita kumpulin hasilnya, kita buat kegiatan juga. Ya, itu ada beberapa jersey, coba kita tontonkan Bapak sini. Coba ceritakan jersey. Sorotkan ke kamera. Iya. Jersey itu didapat dari siapa? Sejarahnya bagaimana, kok bisa mendapatkan bagaimana? Ini ada jersey teman-teman yang SCC mungkin sering lihat ya ini. Jadi show off, jadi sorotannya SCC kalau pameran. Ini juara tahun 97 ya sih. 97 Persibaya? Iya. Kansas, Liga Kansas waktu itu identik istimewa karena detailnya juga istimewa, banyak logonya yang unik ini putih. Ini kebanyakan kebetulan kita punya yang putih gitu. Banyak teman-teman punya yang hijau. Detailnya unik. Ini didapatnya dari bapak saya waktu itu dinas. Terus dititipin ke temennya. Punya siapa itu? Waktu itu siapa itu? Punyanya Pace, Khairul Anwar 17 ya. Punya temennya orang tua gitu. Waktu akhirnya saya punya yang hijau, dia ngabarin punya yang putih gitu. Terus akhirnya dikasihkan ke kita. Waktu itu pernah saya tunjukin ke Pace. Pace itu kan orangnya terkenal masih nyimpen jersinya Pace. Semua pemain legend Persebaya yang jersinya nggak pernah dikasihkan, cuma Pace. Waktu saya tunjukin ini, loh kok punya gitu. Iya, ini akhirnya saya tunjukin. Ya, itu punya aku memang hilang dulu.
Waktu itu tak lempar waktu musuh pupuk Kaltim atau kalau nggak salah itu dilempar biasanya ke penonton. Waktu itu Persebaya udah mastiin juara kalau nggak salah gitu. Itu Pak C, tahun 97. Terus ini 2008-2009 jersinya Persebaya juara juga ya berarti? Belum ini nggak juara Cak Ci. Ini tahun ini punya Bejo. Iya punya Bejo. Jersey Piala Indonesia Persebaya tahun 2008-2009. Punyanya Bapak Bejo. Bapaknya Aryan. Ini detailnya ini logonya unik waktu Persebaya, ada detailnya Surabayanya unik, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sponsornya juga unik. Terus ini ada itu lah salah biskuit itu Pak perusahaan. Iya, IM Biskuit bener Cak Ci. Terus ini ada logo Copa Indonesianya di belakang. Oh, Copa ya. Iya. Bagus. Jersinya ini cuma dipakai beberapa match saja. Ini kebetulan beruntung dapat. Terus saya tanyakan ke Bapak Bejo, ya memang benar dipakai sama dia waktu itu. Dari teman kolektor juga dapatnya Cak Ci. Terus ini ada jersey yang cukup bersejarah juga buat pencinta Persebaya. Ini ada jersey Persebaya tahun 2009-2010. Menurut ceritanya ini saya dikasih sama Mas Sinyo. Ini jersey yang dipakai Sinyo Devara. Dipakai waktu Mas Taufik ngegolin lawan Arema jarak jauh itu. Oh, waktu sama Arema. Iya, tahun 2009-2010. Detailnya ini udah modern, jadi udah mulai mengarah modern, banyak polyflag, banyak bahan-bahan polyflag, ada sponsor. Di bagian belakang juga ada polyflag juga, udah modern Persebaya itu udah disuplai dengan aparel ternama gitu. Dalam artian bagus sekali buat dikoleksi. Gitu jadi. Jersey waktu perserikatan zamannya almarhum Rusdi Sumbotro nggak ada? Saya pernah nyoba ngoleksi, kayaknya nggak berani karena kayaknya memang sangat rentan. Jadi meronoli dia. Iya, saya pernah pinjem punyanya Pak Muharram waktu itu. Iya, Pak Muharram Rusiana, saya ke rumahnya ke ngelom gitu. Saya pajang sebentar gitu. Langsung meronoli. Iya, kayak pajang di gitu. Detalasnya pakai kayaknya kayak melar-melar sendiri. Akhirnya pertengahan pameran saya balikin lagi gitu. Kayaknya memang benar-benar kayaknya butuh dirawat, butuh disimpan dengan proper gitu Cak Ci. Nah, kita juga masih cari tahu buat perawatannya yang benar gimana dari teman-teman kolektor di kota lain gitu. Karena pada saat perserikatan Persebaya kan juara banyak legend dari situ. Legend, iya toh. Iya. Zamannya Rusdi, zamannya Sumbotro, zamannya apa? Kipernya Suharsoyo. Iya. Itu lama-lama semua itu. Iya, zamannya Cak Takim. Waktu itu kan zamannya Mustakim masih di bawahnya. Masih di bawahnya lagi. Jauh. Itu jauh itu sih, sudah menjadi mungkin pelatih ya orang-orang kalau zaman Mustakim, mereka sudah jadi pelatihnya Mustakim. Tapi zamannya almarhum Rusdi kan orang-orang Pemkot, orang-orang pajak. Iya. Terus Sumbotro Camat. Pak Sumbotro juga pernah datang di acara kita. Oh, benar? Ya kebetulan itu kita kaget sih 3 bulan sebelum acara kita, 3 bulan sebelum beliau meninggal ya. Oh, datang ya. Datang ke acara 3 bulan atau 5 bulanan gitu di acara kita. Banyak cerita soal kiprahnya di situ, pembinaan sepak bola, cerita tahun 2016 atau 17 lupa gitu. Dia mesti duet sama almarhum Rusdi. Iya, pasti duet orang tua itu. Kita undang waktu itu langsung ke Rungkut ke rumahnya, akhirnya beliau bersedia gitu. Itu ulang tahun sesi ke-6 atau ke-5 lupa gitu. Sekarang udah usianya Surabaya Community Jersey ini berapa tahun? Udah 10 tahun Cak. Udah lama ya? Udah lama, 2012 kita ada. Kegiatan yang paling rutin? Yang paling rutin ada 2. Kalau mingguan itu udah pasti main bola gitu kan. Main bola mingguan. Iya, main bola sekaligus kita ngerencanain. Sama anak kolektor. Kolektor juga anak-anak gitu. Terus kadang-kadang juga ada teman-teman dari profesi lain, bahkan sampai kayak Dono, Firsa gitu ikut kan Jaji seperti yang ceritakan tadi. Terus kita juga ada kegiatan berbagi nasi gitu. Berbagi nasi itu udah rutin. Setiap hari apa? Setiap hari Kamis malam. Oh, Kamis malam Jumat ya berarti ya? Iya, itu udah nazar. Waktu itu Persebaya naik, Persebaya kita naik lagi tahun 2017. Saya nazar kita berbagi gitu biar ya buat kebaikan bersama teman-teman bonek dan komunitas ini gitu Jaji. Kapan rencana ada pameran jersey? Apa pas ulang tahunnya? Bulan apa sih ulang tahunnya? Ulang tahun Persebaya kita Agustus kemarin barusan aja kita. Barusan kemarin. Iya, kita bikin di Kopi Komplek kemarin di Ngagel. Rencananya kita ada bikin dengan konsep lain, mungkin studi banding, ngajak komunitas lain dari klub-klub sepak bola lain untuk buat
tuker koleksi, tukar ilmu, tukar knowledge gitu Caci tentang jersey mereka. Terus mungkin ada kegiatan lain juga, paling terdekat sih hitanan massal Caci tahun Desember besok. Undang daripada komunitas jersey dari luar daerah dan diajak pameran bersama, pernah nggak? Pernah. Tapi waktu itu karena pandemi skalanya nggak bisa besar. Waktu itu kita undang yang dekat dari Sidoarjo, Bandung waktu ramai. Di seberang sini di Persebaya Store Komplek. Tahun 2019. Kita bikin itu lumayan ramai, menyedot perhatian. Kita undang Hidayat sama Irfan Jaya juga waktu itu, dan teman-teman dari Bandung juga datang gitu. Dia bawa koleksinya. Bawa koleksinya, bagus koleksinya Cak Ji. Bagus ya? Iya, kebetulan. Jakarta, kota-kota lain nggak ada yang? Ada. Kalau Jakarta ada. Kalau Jakarta KPJP namanya. Kalau di Bandung Jersey Persib Kolektor. Kalau di Bandung yang gawangi Mas Nais, dulu ada Kang Iwan yang desainernya Jersey Bandung. Jersey Persib Bandung desainernya Kang Iwan, orangnya keren, visioner. Kalau di Jakarta kolektornya orangnya teguh, namanya Mas Iksan, gitu, orangnya lawempeng kolektornya. Koleksinya bagus-bagus. Matchbone siapa itu? Mulai dari BP sampai bintang-bintang yang lama punya semua. Iya. Selain Bandung, Jakarta? Banyak, Semarang juga ada. Semarang juga ada? Iya ada. Ya, kapan-kapan diundang lagi aja ke Surabaya? Iya, bisa ya Ci, nanti bisa kita undang lagi. Undang lagi, diadakan di Balai Pemuda sini aja. Iya, siap. Kita bikin Garnas ya? Gitu ya. Indoor kan enak. Iya. Catat teman-teman, Cak Ci yang ngomong ya. Kita bikin di Balai Pemuda. Bandung, Malang, Surabaya. Malang juga ada, Cak Ci. Malang, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogja. Sidoarjo ada. Sidoarjo, ya dah. Kita bikin yang besar di Balai Pemuda. Bikin. Iya. Balai Pemuda kan lumayan. Iya, bagus. Untuk pameran, ya dah. Iya, Cak Ci. Terus dari Bandung, dari Jakarta, dari Sumatera ada nggak yang kolektor? Dari Sumatera ada, tapi lebih ke personal Cak Ci. Medan itu ada teman juga. Sriwijaya yang bagus ada. Sriwijaya itu bagus, kolektornya namanya Kang Indra itu. Juga teguh koleksinya, dalam artian utun gitu Cak Ci. Meskipun klubnya baru ada, tapi koleksinya utun. Terus setelah bikin koleksi, kepuasan yang didapat apa sih? Kepuasannya didapat, kita bisa ngasih tahu ke teman-teman, terutama waktu dulu awal campaign kita kan juga punya campaign Cak Ci. Campaign kita kan selalu ngedukasi, kita punya jersey for life. Waktu itu kita kenalin simple sistem jersey, dari mulai jersey, shirt, uniform jersey gitu, sampai kita yang terakhir jersey 3.0, jadi mengenalkan jersey dari unsur apapun gitu. Jadi mereka biar enak gitu kenalin ke jersey. Mulai waktu itu jersey for life itu kan ada dari jersey yang kita pakai sehari-hari gitu, jersey kita pakai nyantai, terus uniform yang dipakai oleh teman-teman fans club, instansi gitu kan, bangga dengan instansi mereka, sampai yang ke shirt itu yang dalam artian yang sifatnya seperti matchbone yang saya pegang tadi. Yang pernah dipakai sama pemain. Jadi ya edukasinya berbeda. Terus waktu itu sampai ke jersey 3.0 gitu. 3.0 gimana? Jadi ada berbagai unsur casual bisa dipakai, unsur fashion bisa dipakai casual. Kita jelasin. Waktu itu udah ada tren, banyak aparel yang juga udah nyiptain jersey khusus buat dipakai nyantai, sampai jersey yang sifatnya memang harus benar-benar dijaga Cak Ci. Tetap lagi ke matchbone. Terus sampai yang terakhir kita bikin campaign masih dalam jalan, masih tahap jalan, mengenai blokor. Dalam artian konten Anyar blokor mengenai jersey yang sering dipadu-padankan dengan pakaian lain gitu. Saya cuma ngarahkan aja kebetulan waktu itu member-member SCC yang baru, yang memiliki style, memiliki gaya-gaya yang keren di tunjungan gitu. Bukan kayak fashion week gitu ya, bukan, tapi kita ngarahin mereka, terus kita jaring animo juga dari pemuda-pemudi bahwa ternyata jersey memang senang dipakai untuk sehari-hari gitu. Rencana kedepannya setelah banyak kegiatan ini? Rencana kedepannya SJC banyak sih, karena kita ngusung slogan Wani Mandiri Bersinergi. Kita Wani Mandiri Bersinergi. Cak Ci sering saya ajak dulu. Jadi kita akan selalu mandiri buat ngedukasi terus dari sisi jersey nih Cak Ci. Kita mandiri buat ngedukasi terus teman-teman. Kita ajak teman-teman siapa yang memiliki ide, gagasan mengenai jersey bola gitu. Buat ayo kita ngedukasi. Banyak sekali sejarah knowledge dari jersey itu yang bisa kita bahas, kita kulik bersama-sama untuk ngasih edukasi ke teman-teman yang belum tahu soal jersey, teman-teman bonek juga, biar pakai jersey yang layak
buat dukung Persebaya, contoh kecil buat dukung Persebaya biar keren gitu kan. Harus pakai yang seperti ini gitu. Terus untuk kedepannya sih kepinginnya sih terus lebih bermanfaat ya sih. Banyak kegiatan atau kegiatan lain yang selalu kita coba sinergikan dengan komunitas lain. Selain dengan tim Sedekah Barokah, kita juga dengan komunitas lain gitu. Kebanyakan bikin kegiatan charity dengan beraneka ragam gitu. Kepinginnya kita skalanya lebih besar. Contoh kecil, kita bikin bantuan kesehatan yang layak, cuma nggak bener-bener layak gitu, dalam artian kita ngasih bantuan ke teman-teman atau dulur-dulur kita di Surabaya ini yang bener-bener layak gitu, mulai dari obat, pakaian dan lain sebagainya. Gitu. Terakhir, jersey yang dikoleksi terakhir ini dengan siapa? Terakhir ini kemarin saya malah dapat dari klub luar, dari klub lokal dapat dari Abah Halil. Lokal? Iya, dari punya Halil. Iya, kita dikasih klub sudah daripada nggak keramut gitu kan. Akhirnya Abah Halil suruh main ke rumah. Aku malah lali iki jersey opo kayak kita Abah Halil dengan orangnya gitu, senangnya berseloroh gitu kan. Iki jersey iki bagi saya gelem wis gantian orang ini piro. Kita kayak teman kita Abah Halil. Kebetulan senior saya di Sakti juga kan. Ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya jabat jersey tahun 2005 sama ada tahun-tahun sebelumnya Caci. Pemain-pemain yang terbaru kemarin? Pemain terbaru kemarin ada. Yang baru kemarin? Ada teman banyak yang koleksi, tapi saya kasihkan ke teman-teman yang baru-baru Caci. Oh iya. Ya banyak baru-baru. Ada yang dapat dari show. Ini ada yang juga dari Marcel, mau saya lelang juga. Marcel. Udah dapat? Udah dapat punya Marcel. Buat kita lelang, nanti hasilnya buat kegiatan entah untuk buat bencana ini atau entah buat kitan. Terus sama kita dapat dari jersey dari beberapa dari teman SCC, dari agen pemain juga dari Fiskara gitu. Kita juga buat kegiatan sama. Itu jadi kegiatan. Jadi jersey harus ada kegunaannya gitu. Iya. Kalau mau benar-benar dikoleksi, cari yang benar-benar proper gitu. Detailnya bisa kita buat belajar bareng-bareng gitu. Kalau buat lelang ya kita benar-benar lelang gitu. Kita nama. Lain ya dari yang untuk proper sama untuk lelang jenisnya beda ya. Iya, tapi kalau memang ada jersey yang bagus buat lelang pasti kita lelang aja. Ya. Meskipun itu jersinya pemain top kita lelang gitu. Kalau memang membutuhkan untuk dana kegiatan. Pesan-pesannya untuk para kolektor baru jersey khususnya yang ada di Surabaya supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti apa? Kalau untuk teman-teman sering-sering belajar ya, kayak kita juga masih belajar sih. Kita sering belajar, kita amati, kita cari sama-sama di Google. Kita sama-sama belajar sejarahnya dulu kalau memang koleksi jersey lama. Kalau untuk koleksi jersey baru, teman-teman mungkin bisa tanya ke store dulu, beli yang ori, ke official gitu. Cari detail-detail yang bagus, karena juga ada banyak detail di patch atau apa yang nggak sama. Terus kita sama-sama juga lihat di TV rekaman. Kalau ada waktu, monggo main ke SJC, kita sinau bareng-bareng, belajar bareng-bareng gitu. Jadi di SJC ini dia punya showroomnya, workshop, apa showroom ya Pak? Oh, kita basecamp kebetulan masih nunggu teman, katanya mau bikin basement. Nanti kalau insya Allah kalau ada kita bikin semacam kayak pajangan memorabilia gitu ya, Ci. Ya. Istilahnya memorabilia, pajangan buat memorabilia. Nah, di situ kita bisa berkegiatan apapun gitu, Ci. Oke, kita doakan untuk komunitas pencinta jersey Surabaya atau yang lebih keren namanya apa tadi? Surabaya. Jersey Community. Jersey Community ini bisa terus berkembang dan mengedukasi daripada para kolektor atau pencinta koleksi jersey yang baru-baru. Mereka bisa bergabung ke sana dan tentunya bisa menghubungi Yuda. Ini adalah salah satu anak muda yang mempunyai satu kreativitas, inovasi, di mana meskipun mereka dulu tidak menjadi pemain bola yang profesional, tapi mereka bisa mengkoleksi daripada jersey-jersey pemain yang profesional di zamannya. Terima kasih untuk Yuda dan untuk Surabaya Community Jersey. Iya.